Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan uji impurity sebagai evaluasi sediaan larutan. Anggota kelompok kami adalah saya, Francisca Della, Frida, Hasna, Salma, dan Syafa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tujuan, skop, dan prinsip dari uji impuritas sebagai evaluasi sediaan larutan. Tujuan dari uji ini adalah untuk membatasi senyawa pengotor sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Pengotor yang biasa didefinisikan sebagai spesies dalam zat obat atau produk obat yang tidak memiliki aktivitas biologis yang signifikan dan tidak diinginkan dalam jumlah yang ada. Pengujian ini dapat dilakukan untuk sediaan parenteral, larutan, larutan oral, emulsi, dan suspensi. Prinsip pengujian ini dilakukan berdasarkan monografi dan kriteria masing-masing keberterimaan yang sesuai untuk mendeteksi dan mengendalikan cemaran yang merupakan hasil perubahan dari metode pembuatan atau bisa juga berasal dari sumber eksternal. Untuk uji ini, penggunaan metodenya disesuaikan berdasarkan masing-masing monografi pada bahan atau produk obat yang terdapat pada kompendia maupun USP sebagai acuan. Nantinya akan dibandingkan dengan larutan baku yang sesuai dengan metode pada masing-masing kompendia bahan atau produk obat. Selanjutnya ada cara pengujian. Pada uji cemaran ini dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan larutan uji dengan menimbang sejumlah bahan yang akan diuji, kemudian diencerkan dan dilarutkan dengan pelarut sesuai monografi hingga diperoleh kadar kurang lebih 10 mg per mili. Selanjutnya yaitu menentukan larutan baku. Caranya dengan menimbang sejumlah baku pembanding lalu dilarutkan dan diencerkan sesuai dengan monografi hingga diperoleh kadar 0,01, 0,05, 0,1, dan 0,5 mg per mili. Lalu kemudian diuji menggunakan KLT. Pada pengujian ini digunakan lempeng silika gel setebal 0,25 mm. Fase gerak yang digunakan juga disesuaikan dengan monografi. Setelah itu, totalkan secara terpisah sejumlah volume kurang lebih 20 mikroliter larutan uji dan larutan baku. Lalu, bercak dikeringkan menggunakan nitrogen P. Masukkan lempeng yang telah dijenuhkan dengan fase gerak sampai kurang lebih 3/4 tinggi lempeng ke dalam bejana kromatografi. Angkat lempeng, kemudian keringkan di udara. Amati lempeng dengan menggunakan sinar UV 254 nanometer atau 366 nanometer. Tabel berikut adalah contoh uji impuritas di Kompendia Farmakope Indonesia edisi 6. Uji impuritas ini kebanyakan lebih tertera pada monografi senyawa. Pada monografi sediaan larutan, kebanyakan tidak tercantum uji impuritas. Pada larutan asam valproat, larutan asetilsistein, larutan oral besi sulfat, larutan oral digoxin, larutan dexclofeniramin maleat, dan larutan oral haloperidol tidak terdapat uji cemaran pada sediaannya, namun terdapat uji cemaran pada monografi senyawanya. Namun, tetap ada beberapa sediaan larutan yang terdapat uji cemaran, seperti uji cemaran 4-aminofenol pada larutan parasetamol. 4-aminofenol merupakan produk degradasi utama dari parasetamol yang merupakan suatu cemaran hasil hidrolisis parasetamol. Selain itu juga terdapat uji cemaran pada sediaan larutan lainnya, seperti batas mikroba dan cemaran organik pada larutan laktulosa. Jadi, pengotor dalam suatu sediaan ini dapat terjadi secara alami atau bisa juga dimasukkan secara tidak sengaja, misal melalui interaksi dengan peralatan pada saat pemrosesan, atau bisa juga terjadi pada saat sistem penutupan wadahnya. Kemudian, pengotor yang dihasilkan dapat juga dari perubahan kimia zat obat yang terjadi saat pembuatan atau saat penyimpanan produk obat, di mana dapat terjadi karena pengaruh seperti pengaruh dari cahaya, pengaruh suhu, pengaruh pH, pengaruh air, atau pengaruh melalui reaksi dengan eksipien atau pada sistem penutupan wadah. Nah, tingkat pengotor unsur yang dapat diterima ini bergantung pada penggunaan akhir bahan tersebut. Oleh karena itu, produsen produk farmasi memerlukan informasi tertentu tentang kandungan unsur pengotor dalam zat obat atau eksipien
agar dapat memenuhi uji impurities ini. Syarat dari uji impurities yaitu jumlah cemaran umum tidak lebih dari 2%. Jika lebih dari 2%, kemungkinan hasil tidak lolos dan tidak terdapat uji tambahan. Komponen yang ada bersama-sama dalam bahan didefinisikan sebagai bahan tertentu dari sediaan obat yang tidak dianggap sebagai cemaran. Contoh komponen yang ada bersama-sama dalam bahan ini adalah campuran isomer geometrik dan optik atau rasomer dan antibiotik. Sedangkan komponen lain yang dianggap toksik karena efek biologis tertentu atau yang tidak diinginkan tidak disebut sebagai komponen yang ada bersama-sama dengan bahan. Sekian penjelasan uji impurities dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.